Dengan suara lembut tidak berteriak, berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang meminta. Tangan Tuhan berdoa jadinya menerima. Ku angkat keduanya lalu kita berdoa. Irsyad, ayo kita berdoa Irsyad. Tangannya gimana? Diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya kalian semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Apakah kalian hari ini sehat? Sehat. Apakah kalian hari ini semangat? Semangat. Betul buat sekolah ya. Oke. Teman-teman semuanya, Bu Sofi hari ini akan menerangkan tentang kegunaan air, api, dan udara. Oke, tapi sebelum itu, setelah kita di kelas, setelah tadi kita kasih duluan, Bu Sofi mau bacakan dulu kesepakatan kelas, ya. Apa itu kesepakatan kelas? Ya, kesepakatan kelas adalah peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap murid ketika berada di kelas. Teman-teman, hari ini Bu Sofi akan menjelaskan tentang tema air, api, dan udara. Di sini Bu Sofi punya gambar, yaitu gambar apa? Air. Gambar air. Air di sini ada kegunaannya bentuknya seperti ini. Ya, siapa di antara kalian yang sudah tahu bagaimana itu rasanya air? Air laut asin. Air yang biasa kita minum asin apa tidak? Rasanya apa? Apa? Kalau dipegang bagaimana rasanya? Dingin, basah ya. Nah, air itu adalah ciptaan Allah. Kita gunakan untuk manusia. Bentuknya seperti ini teman-teman. Tuh, ini adalah bentuk air. Kegunaannya untuk apa saja? Teman-teman ada yang tahu apa gunanya air? Untuk mandi, pintar. Mencuci baju, mencuci motor. Banyak sekali ya teman-temannya. Banyak sekali fungsinya air. Ya, untuk mencuci, menyiram tanaman, mandi, minum terutama juga mencuci piring. Pintar. Nah, teman-teman, api. Tapi mau tanya nih, apa rasanya ketika kita memegang api? Panas. Siapa di sini yang sudah pernah memegang api? Aku. Ketika apa kalian memegang api? Rasanya perih. Ketika apa? Ketika apa kalian memegang api? Waktu lagi ngapain? Bakar-bakaran. Bakar-bakaran apa? Sampah. Bakaran sate. Bakar kresek ngapain? Harusnya apa terjadi? Sama kayak ya. Bakar gitu. Bakar api. Kata Faris memasak air ya. Faris
Untuk apa membuat api unggun? Agar badannya hangat. Teman, ini ada gambar apa? Udara. Udara banyak manfaat. Siapa yang sudah pernah merasakan udara? Apa rasanya? Dingin dan sejuk. Ketika kita gerahan, kemudian ada udara lewat. Dingin dan sejuk, apa gerah lagi? Dingin dan sejuk ya, menghilangkan gerah. Teman-teman, ada yang sudah pernah lihat udara belum? Benar. Udara bisa dilihat? Bisa. Warna apa? Udara tidak bisa dilihat teman-teman, tetapi bisa dirasakan. Coba sini, tuh, lihat dirasa nggak? Terlihat nggak? Nah, soalnya transparan. Udara itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Kalau tadi bisa dilihat, bisa. Kalau air bisa dilihat, bisa. Bisa dirasakan, bisa dilihat. Nah, kalau udara tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Udara dari kipas angin bisa dilihat nggak? Tapi bisa dirasakan dingin. Teman-teman lihat, udara fungsinya untuk bernapas. Ada lagi yang tahu? Untuk apa saja udara? Untuk bernapas, untuk pembangkit listrik, bisa lagi? Untuk membakar layangan. Terus apa lagi? Meniup balon. Balon kalau ditiup, udaranya masuk ke dalam menjadi balon. Teman-teman, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Mengenal air. Tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang tidak membutuhkan air. Kita semua sangat membutuhkan air. Sekitar 81% permukaan bumi ditutupi oleh air. Sebagian besar air ini ada di laut dan samudra. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang menarik dan sangat berguna dalam kita sehari-hari. Pertama adalah halo teman-teman, udara. Udara itu apa ya? Apakah kamu pernah merasakan angin yang lembut menyentuh wajah kamu? Nah, itu yang disebut udara. Udara adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tetapi sangat penting dalam kehidupan kita. Lihat, Bu Sofi di sini di depan keran air. Gimana sih Bu Sofi? Rasanya air kalau dipegang seperti apa? Bentuknya air seperti apa? Kita lihat ya. Oke, nih, Bu Sofi nyalakan airnya. Dibuka kerannya ya. 1, 2, 3. Tuh, air seperti itu, teman-teman. Kalau tangan Bu Sofi ditengadahkan ke air, Bu Sofi akan merasa air ini terasa dingin. Begitu ya, teman-teman? Teman-teman, Bu Sofi mau perlihatkan ke kalian fungsi daripada api atau manfaat daripada api. Gunanya untuk menyalakan kompor. Kompor adalah alat untuk memasak. Yuk kita lihat api itu seperti apa. Lihat ya. Terlihat nggak ada apinya? Ya, warna biru. Api, hati-hati kalau dipegang itu panas tuh. Tapi begini saja sudah terasa panas. Jangan kita memasukkan jari kita ke dalam api atau kompor yang sedang menyalakan api. Gitu ya teman-teman. Api ini rasanya panas. Tuh, di atas sini saja sudah terasa panas. Jadi kalian berhati-hati sama api. Gitu ya. Oke. Nah, teman-teman lihat, ini adalah contoh alat untuk kegunaan daripada udara. Teman-teman, kipas ini fungsinya untuk mendinginkan. Karena apa? Karena ada udara yang diputar oleh baling-baling kipas, kemudian mengeluarkan udara yang terasa dingin. Ini ya contoh konkret daripada kegunaan udara. Lihat dengan yang Bu Guru pegang apa nih? Lembar apa? Air. Ini api, ini udara. Di sini ada huruf putus-putus ya. Huruf putus-putus membuat menjadi sebuah kata. Coba kalian huruf putus-putus itu menjadi sebuah kata. Silakan, bisa? Oke, Alvin bisa Alvin. Coba ambil pensilnya Alvin, pegang yang betul, kemudian tuliskan. Oke, terima kasih ya teman-teman, kerjakan sampai selesai. Terima kasih. Kami memegang satu kertas, bertuliskan apa? Udara. Hebat tadi. Ini kalian ambil benda ini, kata huruf ya, untuk menjadi kata sesuai dengan kertas yang kalian pegang. Bisa? Oke, dimulai. Dani, silakan. Ayo disusun. Dimulai, disusun sesuai kertasnya ya. Ayo Rara, disusun sesuai kertasnya. Ya. Ini sudah jadi apa dibacanya? Lilin, pinter. Sekarang punyanya Mas Holil. Mas Holil boleh dipinjamkan satu karena kurang huruf L-nya. Silakan. Nah, hebat Mas Holil. Dibaca apa Mas Holil? Gelas, pintar, tepuk tangan buat Holil. Sekarang untuk Rara. Rara itu dibacanya apa? Air, pintar, kurang huruf apa Rara? I, dibacanya jadi air. Terima kasih untuk Rara. Sekarang yang right ya, Misha. Nah, Bu Sofi memegang lembar di mana di sini lembar kerjanya menghitung jumlah benda. Di situ ada gambar api, ya, pesawat-pesawatan, ada air, ada nggak di gambar? Ada balon, jantung juga
kalian hitung jumlahnya ada berapa, bendanya di setiap kotak. Kemudian kalian tulis angkanya di dalam lingkaran ini ya. Mengerti? Oke, kalau yang tidak bisa boleh angkat tangan, tanya ke buku. Terima kasih. Silakan dikerjakan. Ya, teman yang kelompoknya Paris, di tangan kalian di meja sudah dibagikan ya. Nah, lihat Bu Guru perintahnya apa? Nih, di sini ada gambar. Ini gambar air tapi separuh. Ini ada gambar api tapi juga separuh. Ini ada gambar apa lagi? Udara ya. Di atas tapi juga separuh. Teman-teman, dengarkan yang dulu. Gambar air yang separuh ini kalian bisa lengkapi dengan gambar yang di bawah. Tapi caranya udah mengerti belum? Gunting segini, kalian gunting kotaknya tempel di sini. Bisa? Oke, mengerti? Jadi ini adalah gambar separuh nanti yang kalian gunting dan ditempel di sini jadi sebuah pola. Siap? Oke, kerjakan. Terima kasih ya. Ayo kita kerjakan. Oke, betul. Bisa semua? Ini. Alvaris akan mencoba menyimpulkan ya? Oke, Alvaris boleh berdiri. Coba simpulkan menurut Alvaris apa saja itu gunanya air, api, dan udara. Silakan. Api untuk membakar air. Memasak air ya. Dan memasak air yang boleh. Oh, yang boleh. Terus? Dan untuk menghangatkan tubuh. Iya. Untuk Penerangan, hebat. Apa lagi? dan Sekarang kalau gunanya air apa air? bermandi. Kemudian untuk baju menyiram pohon. Ada lagi untuk menyiram tanah. Kemudian kalau gunanya api, udara untuk apa ya? Aris? nafas, menghidupkan balon, Ya, mengisi balon dengan udara. Kemudian mendinginkan tubuh, mendinginkan tubuh. listrik. Listrik meniup kincir semuanya teman-teman tepuk tangan. Teman-teman, kira-kira kalau misalkan di dunia tidak ada air, kita tidak ada air di dalam tanah untuk kita pergunakan sehari-hari, kita kira-kira manusia bakal seperti apa kalau tidak ada air? Kehausan. Mati bisa karena harus ada air. Bibirnya bisa kering karena kehausannya. Kemudian Jalan-jalan Bu Sofi pertanyaannya ngerti? Nah, kalau misalnya nggak ada udara, kira-kira gimana kita nafas? Coba pencet hidungnya. Bisa nafas nggak? Nggak bisa. Karena alat bernafas itu hidung. Hidung menghirup udara, nanti masuk ke paru-paru. Paru-paru adalah alat bernafasnya manusia. Oke, dari yang mau mengingatkan kembali kepada kalian ketika kita di rumah. Jadi kita belajar tentang air dan udara. Apa yang kalian harus lakukan nanti di rumah atau di esok hari? Kalian di rumah menggunakan air dengan baik sesuai kebutuhan, menggunakan air sesuai kebutuhan dan dengan berhati-hati, juga menggunakan